Bapak Ibu, kira-kira video tadi cerita tentang apa ya? Suasana apa yang terjadi dalam video itu? Perang, bener banget. Ada sebuah peperangan besar. Bangsa yang besar, dua bangsa yang sedang bertikai. Ada yang bisa menebak kira-kira itu bangsa apa dengan bangsa apa? Israel dan Amalek. Wah, pinter banget. Kok kamu tahu? Kayaknya kamu sudah baca naskah khotbah saya ya. Bener banget. Kita akan hari ini merenungkan tentang peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Nah, kalau bangsa Israel kita tentu sudah sering dengar begitu ya. Dia adalah umat Tuhan, dia itu baru ceritanya nih ya dalam kisah Keluaran pasal 17. Mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka melewati satu tempat, satu daerah, namanya adalah daerah Rafidim. Nah, pada waktu mereka melewati daerah ini, muncullah bangsa yang kita sebut tadi sebagai bangsa Amalek. Siapa sebenarnya bangsa Amalek ini? Apakah bangsa yang suka melek-melek? Makanya disebut bangsa Amalek. Gak ada hubungan ya, gak ada hubungannya. Siapa itu bangsa Amalek? Nah, bangsa Amalek ini sebenarnya adalah keturunan dari Esau. Dan mereka ini sepanjang sejarah nanti kita lihat mereka suka cari gara-gara dengan bangsa Israel. Mereka ini suka berperang dengan bangsa Israel. Musuh bebuyutan lah intinya begitu ya. Pada waktu kejadian di Keluaran pasal 17, ini ada satu hal yang menarik. Kenapa? Karena pada waktu orang Israel itu lewat ke tanah Rafidim, mereka nggak ngapa-ngapain loh ya. Mereka nggak ada gangguin orang, mereka nggak ada nyusahin orang, mereka nggak nginjek tanahnya orang apalagi ladangnya orang. Enggak, mereka itu cuma lewat doang nih. Tiba-tiba mereka diserang oleh bangsa Amalek. Sebabnya apa? Nggak ada, nggak suka aja, terus main serang aja. Mereka serang bangsa Israel. Dan waktu itu nyerangnya itu dari belakang. Nyerangnya dari belakang. Loh, nyerang dari belakang. Ya nggak apa-apa, itu namanya strategi perang toh. Ketika musuh itu tidak siap, langsung kita serang. Jadi kan kita menang. Seolah-olah itu sepertinya adalah sebuah strategi perang. Tapi dalam konteks zaman dulu, peperangan zaman dulu pun menyerang dari belakang itu dianggap sebagai tindakan pengecut. Tindakan curang. Kenapa? Karena biasanya dalam satu barisan orang banyak, tentara yang paling kuat barisnya di depan. Dan yang di belakang itu adalah orang-orang yang lebih lemah. Orang-orang yang tidak berdaya. Siapa mereka? Anak kecil, ibu-ibu yang membawa bayi, wanita-wanita yang lebih lemah, orang-orang tua. Tentaranya di depan berjalan berusaha untuk melindungi yang tidak berdaya. Tapi orang Amalek kalau mereka itu berperang, mereka itu nyerang dari belakang. Jadi mereka ini main curang. Mereka ini bertindak seperti pengecut. Kalau berani yang kuat lawan yang kuat lah, tentara lawan tentara lah. Ini beraninya tentara ngelawannya anak kecil. Akhirnya banyak orang Israel yang mati waktu itu. Dan itu menimbulkan kemarahan Tuhan. Oh Bapak Ibu, cerita tentang Amalek ini ngajarin kita juga ya. Jadi orang Kristen gak boleh curang. Dan gak boleh suka menindas yang lemah. Kenapa? Tuhan itu adalah temannya orang-orang lemah. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, bisnis lah atau yang lain, jangan curang. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang jujur, Tuhan yang benar. Yang gak suka dengan mereka yang berbuat curang. Dan Tuhan perintahkan supaya orang Amalek itu dimusnahkan. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran pasal 17 semuanya, bahkan Tuhan bilang mereka akan habis dari muka bumi. Seolah-olah Tuhan sepertinya pengen memusnahkan mereka begitu ya. Kenapa? Karena mereka jahat. Mereka melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberi perintah nih kepada Musa ya. Tuhan memberi perintah, Musa lawan orang Amalek karena mereka melakukan hal yang jahat. Lalu kemudian pada waktu Musa menerima perintah dari Tuhan, menariknya adalah Musa suruh Yosua yang pergi berperang. Ini menarik ya. Tuhan suruh Musa serang orang Amalek. Lalu Musa panggil Yosua. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa suruh Yosua? Kenapa bukan Musa aja yang pergi berperang? Takut mati? Oh, Musa nggak punya kemampuan berperang kali. Masa? Bapak Ibu ingat nggak? Musa ini pernah jadi anak angkatnya siapa? Firaun. Dan dia besar di istana Mesir. Berarti apa?
Dia ini anaknya Firaun loh, anak angkatnya Firaun. Dan Mesir waktu itu adalah negara dengan kekuatan militer yang sudah sangat luar biasa. Jadi harusnya Musa itu belajar tentang strategi perang. Jadi kalau dibilang Musa nggak bisa perang, nggak mungkin sih. Harusnya Musa ngerti strategi perang. Tapi sekali lagi, kenapa suruh Yosua ya? Kira-kira nggak tahu ya, tanya Pak Musa dong ya. Bener nggak? Iya bener, tanya Musa dong, masa tanya kita, mana kita tahu gitu ya. Apakah mungkin karena Pak Musanya sudah tua? Umurnya udah 80 loh waktu dia bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin dia sudah tua kali ya. Aduh udah tua, jalan aja udah mulai susah 80 tahun. Masa saya disuruh perang, suruh Yosua aja. Atau biar Yosua cepat mati. Apa alasannya ya? Nah, supaya alasannya menjadi lebih jelas, mari kita panggil saja Bapak Musa, boleh? Kemarin sudah calling-callingan, Bapak Musa diturunkan dari surga lagi. Cepat banget, cepat banget sudah muncul. Wah luar biasa Bapak Musa penuh semangat. Wih, selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi dan Shalom. Kasih tepuk tangan dong Bapak Musa. Ya, jauh-jauh nih datang. Gimana perjalanannya Pak Aman? Ngeri rasanya. Oh ngeri. Saya pertama kali naik namanya pesawat. Benar ya pesawat ya? Pesawat baru pertama kali. Dingin banget. Dingin banget ya Pak ya? Kalau dulu itu seringnya jalan gak naik Ya. pesawat. Makanya nyeker ya Pak ya? Dulu sering jalan. Wah tapi intinya Pak Musa sudah tiba di tempat ini. Thank you banget sudah memenuhi undangan hari ini. Nah, Pak Musa, ini tadi ini saya cerita tentang Bapak masih ingat nggak peperangan antara orang Israel dengan Amalek yang waktu mereka curang serang dari belakang itu loh. Ya. Ingat ya Pak ya? Pasti. Nah waktu itu kan Tuhan suruh Bapak untuk menyerang bangsa Amalek. Ya. Benar, tapi waktu itu Bapak suruh Yosua. Nah, Ya. kenapa ini? Loh, Kenapa? Loh, kenapa? Ya kenapa? Masa Tuhan suruh Bapak tapi Bapak suruh Yosua? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Pengen tahu, Bapak waktu itu kenapa bukan Bapak yang mimpin perang? Bapak takut mati ya? Enggak. Karena Bapak udah tua kali. Masih kuat saya. Bener juga sih, ini udah 80 tahun tapi masih cakep gagah kayak begini ya. Dan saya dengar-dengar Bapak ini katanya otot tricep, bicep, apa sep itu ya masih kuat loh Pak. Boleh lihat nggak Pak? Mana-mana. Enggak jelas Pak, saya aja kurang, enggak jelas. kurang. Yang kelihatan dikit dong Pak. Wah gila, kenceng sih masih kuat. Ini 80 tahun yakin nih. Sebelum cukur kelihatan lebih tua sih. Oh begitu, ini habis cukuran ya? Ya. Wes, mantap sih. Ternyata zaman dulu juga sudah ada alat cukur. Udah ada sudah. pedang masa belum ada cukur. Mantap. Jadi Pak, kalau Bapak masih sangat kuat di usia 80, Bapak punya strategi perang sebagai anak angkatnya Firaun. Pasti. Tetap pertanyaannya, kenapa suruh Yosua Pak? Sebenarnya bukan masalah saya tidak mampu. Tapi lebih ke apakah ketika saya sudah tidak ada lagi, masih adakah yang mampu? Saya tentu saja sebagai seorang manusia biasa, tidak lama di dunia ini. Saya hidup berapa lama lagi sih? 40 tahun lagi mungkin, kira-kira. Dan setelah saya turun dari posisi ini, yang menggantikan saya siapa? Perlu ada regenerasi untuk bangsa Israel ketika saya sudah tidak ada. Wah, Karena itu saya melihat-lihat, masih ada banyak sekali yang berpotensi untuk menggantikan saya. Saya lihat dan saya perhatikan Yosua sangat baik. Kenapa? Di antara yang lain kenapa Yosua? Pertama tentu saja saya mendasarinya dari firman Tuhan. Yosua Nulis seorang Taurat. yang sangat takut Tuhan. Dia taat, bukan hanya apa yang saya katakan dia lakukan, tapi dia lakukan sungguh-sungguh seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Dan selain itu ada banyak lagi potensi-potensi yang menurut saya cocok untuk kepemimpinan memang. Karena itu saya pilih dia. Jadi ini tadi Bapak bilang satu istilah apa Pak? Regenerasi. Regenerasi. Ya. Gila, zaman dulu udah ada istilah regenerasi ya Pak ya. Oh ya, Keren sih Bapak sih, wah keren banget. Ini Pak Musa ini bukan cuma seorang yang bisa memimpin, tapi juga seorang yang visioner. Ya.
keren. Jauh-jauh hari sudah memikirkan nanti harus ada pengganti. Dan memang kalau Bapak Ibu perhatikan, nama Yosua itu pertama kali muncul di Keluaran 17 pada waktu peperangan ini. Jadi sepertinya Musa itu sengaja memunculkan satu figur. Namanya adalah Yosua. Dan semenjak itu nanti Yosua akan disebut sebagai Abdi Musa, Abdi Musa, Abdi Musa. Seperti sedang memuridkan dia, seperti sedang mempersiapkan dia supaya suatu saat nanti bisa meneruskan pelayanannya Musa. Wah Bapak Ibu, walaupun Musa itu sampai dia mati nanti 40 tahun kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, masih panjang ya usianya ya. Sampai 120 tahun ketika dia mati, luar biasa. Alkitab bilang apa? Matanya belum kabur dan kekuatannya belum. Mana ototnya lagi Pak? Cukup. Oh, cukup. Malu ya Pak ya, jangan otot terus gitu ya. Kekuatannya belum hilang atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bukan hanya belum hilang tapi lebih gampang dimengerti. Kekuatannya enggak berkurang. Jadi Musa bukan karena malas berperang. Musa bukan karena dia itu enggak bisa perang. Bukan juga karena dia udah tua enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia punya satu kesadaran. Bahwa regenerasi itu harus dilakukan. Dipersiapkan sedini mungkin. Supaya pelayanan Tuhan bisa tetap berjalan. Bapak Ibu hari ini dalam ibadah intergenerasi. Semua generasi ada. Dari mulai anak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, yang dewasa media, sampai yang usia indah kita ada di sini. Semuanya datang berkumpul sebagai satu keluarga. Semua posisi penting. Anak sekolah minggu penting gak? Penting gak? Penting dong, paling kenceng. Bener banget penting. Anak remaja penting gak? Penting. Anak pemuda? Penting. Orang tua? Penting, semuanya penting. Semua kita punya peran dan bagian di gereja ini. Semua pelayanan perlu diperhatikan. Pelayanan sekolah minggu harus dikerjakan baik-baik. Remaja dikerjakan baik-baik. Karena mereka adalah penerus. Mereka lah yang nanti suatu saat akan jadi majelis. Jadi hamba Tuhan menggantikan senior-senior yang nanti akan segera berlalu. Wah ini adalah masa yang mengingatkan kita. Setiap unit, setiap usia, siapapun kita. Kita adalah SDM yang Tuhan beri untuk gereja ini. Semua kehadiran kita penting dan berarti. Semua orang yang dapat kesempatan untuk melayani, kita perlu mendukung mereka. Kita perlu memberi kesempatan, memberi kepercayaan. Sama seperti Musa. Musa juga dia punya kemampuan, tapi dia nggak melihat cuman diri dia yang mampu. Dia mempercayakan kepada Yosua yang lebih muda. Ketika ada guru sekolah minggu baru, ketika ada pelayan yang baru, ketika ada pengurus yang baru, majelis yang baru, gembala yang baru. Tugas kita adalah mendukung, memberi kesempatan, memberi kepercayaan kepada mereka. Karena Tuhan bekerja di dalam mereka. Amin Bapak Ibu. Amin, semua kita yang ada di sini penting. Dan kita perlu melihat semua usia itu sebagai bagian dari SDM yang Tuhan kasih. Regenerasi harus terjadi. Jadi kita juga gak boleh diam-diam ketika pelayanan di pemuda butuh orang. Saya gak mau. Guru sekolah minggu butuh orang. Udah banyak gak usah deh. Wah ternyata tidak bisa begitu. Kita harus terus melakukan regenerasi supaya pelayanan bisa terus berjalan. Nah pada waktu Musa meminta Yosua untuk berperang di lapangan. Lalu Musanya ngapain? Diam-diam aja gitu. Ongkang-ongkang kaki pulang ke rumah nonton drakor, nonton racin begitu. Gak ada, dulu belum ada Netflix soalnya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa di usianya yang 80 tapi dengan badan yang masih kuat itu. Dia naik ke atas gunung. Dia naik ke atas gunung. Ngapain? Pada waktu dia naik ke atas gunung dia tahu dia punya kemampuan perang. Dia tahu Yosua punya kemampuan perang. Tapi mereka nggak akan bisa menang kalau mereka tidak memohon kepada Tuhan. Jadi pada waktu Musa itu naik ke atas gunung, dia mengangkat tangannya. Bukan lagi doa syafaat, tapi dia sedang memohonkan berkat Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang Israel yang sedang berperang di lapangan.
Jadi dia nggak tinggal diam. Dia nggak tinggal diam. Tetapi dia memberikan, menjadi saluran dari berkat Tuhan. Karena ketika dia angkat tangan, maka orang Israel jadi lebih kuat. Tapi ketika tangannya itu turun, maka orang Israel menjadi lebih lemah. Jadi tangannya harus terus terangkat supaya dia bisa menolong orang Israel. Berkat Tuhan itu turun supaya orang Israel bisa menang dalam semua peperangan yang mereka hadapi. Loh, kok tangannya mulai agak-agak turun ya? Tadi katanya ototnya masih kenceng ya, masih kuat ya. Kenapa mulai turun nih? Pak Musa kenapa Pak Musa? Ya namanya juga manusia ya Bu. Angka umur memang gak bohong ya Pak ya. Mulai tua ya Pak. Diakui. Ya. Harus diakui ya Pak. Ini mulai apa Pak? Mulai pegel? Ya begitulah. Begitu ya. Tapi jangan turun Pak. Nanti orang Israel kalah Pak. Naik lagi Pak. Semangat Pak. Kasih semangat dong sama Pak Musa supaya bisa angkat tangan terus. Ayo Pak, semangat Pak. Tinggi lagi Pak, tinggi lagi Pak. Aduh berjuanglah Pak. Peperangan masih sampai sore Pak. Semangat. Benar Bapak Ibu. Siapa yang bisa sendirian? Gak bisa. Siapa yang bisa bertahan sendirian melakukan satu pekerjaan? Gak bisa. Kita semua butuh orang lain. Dan syukurlah pada waktu Musa itu naik ke atas gunung, ada 2 rekan imam yang menyertai dia. Ada Imam Harun dan ada Imam Hur. Pada waktu mereka melihat tangannya Musa itu sudah mulai lelah, mereka langsung sigap. Mereka melakukan sesuatu, ambil tempat duduk. Dan akhirnya mereka mengangkat tangan Musa. Menopang satu di sebelah kiri, menopang satu di sebelah kanan. Akhirnya Musa bisa mengangkat tangannya sampai peperangan itu selesai. Siapa yang menang? Israel atau Amalek? Israel. Karena siapa? Karena Musa. Karena Tuhan. Anak hamba Tuhan banget. Karena Musa melakukan bagiannya, betul. Karena Harun dan Hur juga menopang melakukan bagiannya, betul. Karena ada Yosua dan orang Israel yang mau berperang, itu juga betul. Dan Tuhan memberkati semua usahanya. Sehingga akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh orang Israel. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Kita lihat sederhana, Musa punya bagian, tapi dia nggak bisa sendirian. Dia butuh orang lain untuk mendukung dan menopang. Sekarang pada waktu Musa itu diangkat dan ditopang tangannya oleh Hur dan juga oleh Harun, numpang nanya, Harun, Hur capek enggak? Capek. Sengal? Butuh pijet? Banget. Tapi mukanya masih sumringah. Lanjutkan. Oke, enggak apa-apa, masih kuat soalnya gitu ya. Apa yang terjadi? Ketika Musa mengangkat sendirian, dia jadi lelah. Tapi ketika ada orang menopang, beban itu terbagi. Memang pada waktu orang lain menopang, itu namanya cari kerjaan. Yang tadinya dia bisa cuma ngeliat Musa, aduh kasihannya Musa, fighting Musa, kamu bisa Musa. Sekarang dia harus angkat tangan, dia pun ikut capek seperti Harun dan Hur. Tapi bukankah itu diperlukan dalam sebuah pelayanan? Saya mencoba memahami kenapa Tuhan Yesus pada waktu dia menebus orang percaya, dia menyebut mereka menjadi anggota keluarga Allah. Kenapa ketika Tuhan menebus orang percaya, dia menyebut kita sebagai anggota tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita saling menopang, supaya kita saling menguatkan. Bayangkan kalau kuku nih sakit, lalu kemudian luka infeksi harus dicabut. Kuku kecil banget, tapi dicabut. Wah itu satu badan rasanya gak enak banget. Bapak Ibu yang kaki jempolnya mungkin pernah ketimpa sesuatu harus dicabut. Ngilunya bukan cuma di jempol. Semuanya terasa ngilu, semuanya terasa sakit. Coba kalau sakit gigi, perut gak mau makan, pikiran gak bisa kerja, kaki males kemana-mana. Itu namanya kita satu tubuh. Sama-sama merasakan, sama-sama menopang, sama-sama jalan bersama. Sama seperti yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur, udah capek.
Baiklah kalau begitu silakan Oh istirahat. sudah menang ya? Oh sudah menang, ya benar banget sudah menang. Ah, Terima kasih betul. Bapak Musa, Bapak Harun Ya. dan Bapak Hur. Terima kasih. Bapak Ibu, gambaran sederhana ini adalah gambaran yang Tuhan kasih. Enggak ada orang bisa berjalan sendirian dalam hidup ini. Engkau dan saya enggak bisa sendirian. Mungkin ya Bapak Ibu, kita semua yang datang ke gereja ini, pada waktu tadi Bapak Ibu datang masuk, ada penyambut di depan. Selamat pagi, mari silakan datang, selamat beribadah. Kita datang, kita kasih senyum yang manis gitu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi begitu Bapak Ibu duduk, melihat kepada salib, mungkin Bapak Ibu langsung, Tuhan, hidupku berat. Tuhan, aku lagi bergumul dengan ekonomi. Tuhan, aku bergumul dengan keluarga yang sakit. Tuhan, aku bergumul. Meskipun mungkin wajah kita senyum, tapi hati kita bisa saja sedang menangis. Numpang tanya Bapak Ibu, mumpung ini di gereja ya, nggak boleh bohong di gereja double ya. Enggak. Bapak Ibu kita nih kalau saya tanya, siapa di antara kita yang nggak punya masalah? Monggo silakan jujur. Yang nggak punya masalah, aku nggak punya masalah. Ada? Nggak ada, tidak ada pertobatan yang terjadi. Tadi Paulus masih ada yang angkat tangan, saya nggak ada. Kalau saya tanya, siapa yang punya masalah di antara kita yang hadir hari ini? Hampir semua angkat tangan. Kita semua punya masalah. Kita semua punya beban hidup. Pada waktu kita datang ke gereja, dan gereja ini adalah keluarga Kristus. Pada waktu kita datang ke gereja dan kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Apakah kita sedang saling menopang di gereja ini? Sama seperti ketika Musa tadi mulai keletihan. Ada enggak kita merasa ada Hur, ada Harun yang datang menopang kita. Pada waktu kita melayani, kita merasa kita mulai keletihan. Melayani itu bisa keletihan loh. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin melayaninya 4L. Tahu 4L? Lu lagi gitu ya. Lu lagi. Majelis kamu gitu ya. WL kamu. Nanti kalau di doa ketemunya kamu lagi. Padahal jemaatnya banyak. Dan itu yang sering terjadi di dalam gereja bukan? Jemaat itu 80% adalah penonton. Dan pelayannya 20%. Bayangkan 20% melayani 80%. Kadang kita bisa ngerasa capek. Kadang kita bisa merasa keletihan. Kadang kita bisa merasa berjalan begitu sendirian. Belum lagi dalam pelayanan tuntutan banyak. Kita ngerasa gak dimengerti. Kita cuma di-push untuk memberi. Tapi kita mulai merasa kering. Siapa yang menopang kita? Saya sangat berharap di gereja ini kita tidak hanya melihat, oh udah ada yang pelayanan. Ya udah cukup. Tidak, pelayanan Tuhan itu gak akan pernah berhenti. Kalau pelayannya udah banyak, tetap tambah pelayannya. Buat apa? Buat mengembangkan pelayanan. Kalau kita cuma pelayannya segitu-segitu, maka kita cuma bisa di situ. Tapi kalau kita bisa kembangkan, pelayannya banyak, maka kita semakin banyak dan semakin besar yang kita bisa kerjakan. Tuhan sendiri pernah bilang, pelayan kayaknya gak pernah cukup. Tuayan itu banyak, ladang sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit. 2000 tahun sudah Tuhan naik ke surga. 2000 tahun kemudian ini pelayannya tetap sedikit. Gimana anak-anak Tuhan yang sudah ditebus itu? Saya sadar melayani itu gak gampang. Kita ketemu orang lain yang gak satu frekuensi dengan kita. Kita ketemu dengan orang lain yang cara kerjanya mungkin tidak menyenangkan, gak sesuai dengan model kita. Tapi saya keinget dengan apa yang Pendeta Yakub Tri pernah bilang. Dia pernah berkata begini, perasaanku tidak penting. Yang penting Tuhan dimuliakan. Perasaanku gak penting. Yang penting Tuhan dimuliakan. Tuhan juga bayar harga mahal. Mahal sekali. Allah pemilik semesta, Allah pencipta semesta, Allah penguasa yang layak dipuji dan disembah. Tapi dia rela untuk memberikan dirinya, memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Demi menebusmu dan menebusku. Sekarang ketika kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Tuhan di dalam pelayanannya sepertinya kita dituntut memberi waktu lebih.
memberi perasaan lebih, memberi tenaga lebih. Apakah tidak boleh? Kalau Tuhan saja memberi harga yang begitu mahal, bukankah tidak apa-apa? Kalau saya korban waktu sedikit, asal Tuhan dimuliakan, boleh kan? Saya korban perasaan sedikit, asal Tuhan dimuliakan, boleh kan? Itulah yang membuat gereja ini kuat. Kenapa? Ada orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan dan mereka memberi dirinya untuk berjalan bersama, melakukan apa yang Tuhan mau. Saya sangat mendorong dan berharap Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, kalau Bapak Ibu belum terlibat dalam pelayanan, mari ikut terlibat dalam pelayanan. Gereja ini bisa mengerjakan banyak kalau semuanya ikut terlibat. Mari kita balik, 80% yang melayani, bukan 80% yang menonton. Apalagi kadang kita udah ngelihat orang melayani, para pelayan udah kerjakan bagian mereka. Kita yang jadi penonton, kok gitu ya WL-nya? Loh kok hamba Tuhannya gitu ya? Guru sekolah minggunya, ini nggak bener ini pikir. Kita bukan memberi dukungan. Sama seperti yang Galatia bilang, engkau seharusnya saling mengasihi, melayani satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi apa? Galatia 5 bilangnya apa? Kau saling menggigit, kau saling menelan, dan kau saling membinasakan. Apa yang terjadi dengan pelayanan gereja ketika kita seperti itu? Gereja nggak bertumbuh. Gereja nggak jadi lebih kuat. Mari hari ini sama seperti yang sudah dicontohkan begitu ya. Musa melakukan regenerasi. Semua kita di bagian ini, semua kita anggota gereja ini penting. Semua kita punya peran di dalam gereja ini. Ketika ada orang-orang baru yang memimpin, ada orang-orang baru yang melayani, beri dukungan, beri kesempatan, beri kepercayaan. Pada saat yang sama ingatlah tidak ada orang yang bisa sendirian. Mari kita saling menopang. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Sama seperti yang kita tahu, regenerasi itu adalah pergantian. Supaya anak-anak yang lebih muda, mereka yang lebih muda bisa melakukan sebuah tugas khusus yang dipercayakan Tuhan. Tapi regenerasi bukan berarti bahwa yang tua sudah gak bisa ngapa-ngapain, bukan. Tapi ini bicara tentang kesinambungan pelayanan. Maka semua unit pelayanan harus diperhatikan. Tidak boleh ada yang merasa diri lebih penting, tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih oke. Tidak boleh juga ada yang merasa diri tidak lebih berharga dan tidak lebih penting. Semua sama. Beri dukungan, kesempatan, kepercayaan. Baik itu pemimpin, baik itu pelayan, baik itu gembala. Supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Bayangkan kalau semua orang punya rasa. Perasaanku gak penting. Yang penting Tuhan dimuliakan. Semua punya konsep itu. Demi Tuhan dimuliakan. Kalau ada harga yang aku harus bayar ya gak apa-apa. Toh harga yang kita bayar gak akan pernah melebihi harga yang Yesus bayar. Bukan? Kalau dengan peduli satu dengan yang lain itu bisa membuat gereja kita lebih kuat. Ayo kita peduli satu dengan yang lain. Tahu ada jemaat yang gak datang beberapa waktu kita tanya. Tahu ada yang sakit kita kunjungi. Kita doakan, kita kirimin GoFood waktu mereka ulang tahun. Kok saya merasa suasana di gereja kita akan begitu indah. Kenapa? Karena kita ngerasa punya orang yang menopang kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah beribadah berapa lama di tempat ini. Sudah melayani berapa lama di tempat ini. Tapi Bapak Ibu ketika pelayanan di tempat ini. Bisa enggak menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Selama engkau beribadah di sini, selama engkau melayani di sini, engkau sedang menopang tangan siapa? Engkau sedang mendukung siapa? Selama engkau melayani di tempat ini, selama engkau beribadah di tempat ini, engkau merasa ditopang oleh siapa? Tuhan, nice. Didukung oleh siapa? Apakah ada teman-teman semua sepelayanan yang menopangmu, yang mendukungmu, dan engkau melakukan yang sama, engkau menopang orang lain dan mendukung orang lain. Hanya dengan melakukan itu, langkah bersama, saling menopang, saling mendukung, gereja ini bisa menjadi kuat. Seperti tema intergenerasi kita hari ini. Bersama lebih kuat. Kita gak bisa sendiri-sendiri.
Mari mulai menopang orang lain dan beri dirimu untuk ditopang oleh orang lain. Mari kita baca dari satu bagian ini, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita itu bersama yang lain bukan sendiri. Kita baca bersama Pengkhotbah 4 ayat 12, 1, 2, 3. Dan 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 1 orang itu gampang runtuh. Tapi 2 itu akan lebih kuat. 1 itu gampang kolaps. Tapi kalau bersama-sama kita bisa bertahan. Yuk sama-sama melayani Tuhan. Yuk sama-sama jadi anggota tubuh Kristus. Yuk sama-sama kita saling menguatkan. Supaya gereja ini pun jadi kuat. Jangan tidak peduli satu dengan yang lain. Bersama lebih kuat. Musuh dari bersama-sama itu apa? Musuhnya apa? Tidak peduli. Karena ketika kita tidak peduli maka kita nggak bisa sama-sama. Mari mulai beri diri kita untuk diperhatikan orang lain dan beri diri kita memperhatikan orang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mari kita jadikan gereja ini bukan cuma sebagai satu rutinitas datang beribadah ketemu orang habis itu pulang selesai. Tapi kita buat gereja ini keluarga kita. Keluarga Allah dan tempat yang Allah berikan. Supaya kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Menutup renungan hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri sebentar boleh ya? Nah, saya mau ajak kita untuk yel-yel sebentar Bapak Ibu. Bersama lebih kuat, suaranya juga mesti yang lebih kuatan dan kencengan dikit. Numpang tanya dong, adik-adik sekolah minggu boleh angkat tangannya yang mana adik-adik sekolah minggu? Thank you, semangat sekali udah lompat-lompat. Adik-adik yang remaja pemuda, turem dan remaja? Oh ada juga. Yang pemuda yang sudah kuliah bekerja belum menikah? Masih ada. Nah sisanya Bapak Ibu yang sudah menikah. Nanti saya akan bilang begini, bersama lebih, Bapak Ibu jawabnya kuat. Bisa? Bersama lebih? Oke, lalu saya akan bilang K. Adik-adik sekolah minggu baca, kami mau. Bisa sekolah minggu? Kami mau, bisa. Jangan kalah ya Bapak Ibu ya sama anak sekolah minggunya ya. Waktu saya bilang yang tunas dan remaja bilangnya, itu sekolah minggu. Yang tunas dan remaja untuk good. Yang pemuda. Dan T semuanya. Lalu nanti kemudian ditutup dengan setelah selesai KUAT kita tutup lagi dengan temanya. Bersama lebih kuat. Bisa? Mari kita coba. Yang kencengan dikit Bapak Ibu, bersama kita bisa, bersama kita lebih kuat. Bersama lebih K. U. A. T. Sama-sama bersama lebih kuat. Oke udah dapat sekali lagi. Berarti udah ngerti ya. Yang sekolah minggu tadi masih kanon mereka ya. Kami mau, kami mau. Oke kayak ada ekonya ya. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Bersama lebih K. U. A. T. Bersama lebih kuat. Jadi jangan sendiri-sendiri. Mari sebagai satu keluarga GKKK Surakarta bersama melayani Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Bolehkah saya minta Bapak Ibu boleh pegang tangan di sebelah kanan kirinya. Boleh enggak putus? Asik. Boleh ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan kami datang sebagai umat-Mu. Kami datang sebagai keluarga-Mu. Kami datang sebagai orang-orang yang dipersatukan di dalam kasih dan penebusan Kristus. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami. Engkau menyelamatkan kami. Bahkan Engkau menuntun kami menjadi satu keluarga di tempat ini. Kami menyadari Tuhan sering sekali kami mengerti teori dan konsep menjadi anggota tubuh Kristus. Kami juga mengamini bahwa setiap anak Tuhan harusnya melayani Tuhan. Tapi kami juga mengakui bahwa terkadang kenyamanan kami membuat kami enggan untuk bergerak dari tempat kami. Terkadang kami hanya tahu teori tetapi kami tidak sungguh-sungguh memperjuangkan. Kadang-kadang kami masih mempertahankan ego kami, mempertahankan perasaan kami.
Kami kesulitan untuk mau melangkah bersama dengan orang lain. Kami lebih senang pelayanan-pelayanan Tuhan dikerjakan oleh orang lain. Siapa aja gak apa-apa, yang penting gak usah saya. Tuhan, hari ini kami datang, kami sadar betapa pentingnya kami ini bergerak bersama. Bukan sekedar bersama-sama melakukan sesuatu, tetapi kami harus bersama-sama di dalam Tuhan sebagai satu keluarga. Mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh berdoa, biarlah Engkau memberkati hamba-hambamu di tempat ini, para pemimpin gereja. Kau berikan kemampuan, berikan hikmat supaya mereka bisa menyatukan gereja di tempat ini. Umatmu di tempat ini sebagai satu kekuatan yang bisa melayani Tuhan. Supaya mereka bisa menjadi umat yang Kau pakai. Umat yang saling menopang, umat yang saling mendukung, umat yang saling peduli dan menyatakan kasih dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Berkati para pelayan, berkati jemaat-Mu supaya kami semua memiliki hati Kristus, kepedulian seperti Kristus. Hati yang berbelas kasihan seperti Kristus. Memandang dunia sebagaimana Tuhan memandang. Memandang orang lain dengan belas kasihan sebagaimana Tuhan memandang mereka. Hanya dengan demikianlah kami bisa menjadi gereja yang kuat. Gereja yang pada akhirnya bukan sekedar ada, bukan sekedar eksis. Tapi gereja yang melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini, bersama kami bisa lebih kuat untuk melakukan pekerjaan-Mu. Berkati kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati.